Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Catur Prasetyo Ningtyas Utami. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi PJJ S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai kondisi makroekonomi negara Argentina pada tahun 2023 hingga tahun 2024. Argentina saat ini sedang mengalami masa transisi ekonomi yang sangat drastis. Presentasi ini akan membahas secara ringkas namun menyeluruh mengenai inflasi, nilai tukar, pertumbuhan PDB, neraca perdagangan, kebijakan ekonomi, hingga tantangan juga peluang yang dihadapi oleh negara Argentina itu sendiri. Argentina pada tahun 2023 mengalami krisis ekonomi yang begitu berat. Inflasi melonjak begitu tinggi, nilai tukar merosot, dan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Di tengah krisis tersebut, kepemimpinan Presiden Javier Milei membawa pendekatan baru yang dikenal dengan shock terapi, yaitu reformasi ekonomi secara cepat, radikal, dan menyeluruh. Fokus utama dari reformasi ini mencakup 3 hal penting. Yang pertama adalah stabilisasi makroekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Yang kedua adalah pengendalian inflasi dengan mengurangi belanja negara dan menghapus subsidi. Yang ketiga adalah pembukaan ekonomi melalui deregulasi dan liberalisasi pasar. Langkah-langkah ini bersifat meyakinkan dalam jangka pendek, namun diharapkan mampu menyelamatkan perekonomian dalam jangka yang panjang. Inflasi menjadi isu yang utama yang dihadapi oleh negara Argentina. Pada tahun 2023, inflasi mencapai angka 211%, tertinggi sejak 2 dekade terakhir. Bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Tingginya inflasi ini disebabkan oleh berbagai faktor ya teman-teman. Yang pertama adalah defisit fiskal kronis. Yang kedua adalah percetakan uang oleh bank sentral untuk membiayai belanja pemerintah. Serta yang ketiga adalah depresiasi tajam nilai tukar peso. Memasuki tahun 2024, pemerintah melakukan disinflasi agresif melalui penghapusan subsidi, pembekuan harga, dan pengetatan likuiditas. Hasilnya, inflasi diproyeksikan mulai menurun di kisaran 140-150%, meskipun itu tetap sangat tinggi secara global. Nilai tukar peso mengalami depresiasi ekstrim selama tahun 2023. Di akhir tahun, nilai tukar resmi mencapai lebih dari 800 ARS per USD dan memasuki 2024 bahkan menembus 1000 ARS per USD. Nah, untuk merespon situasi ini, pemerintah yang pertama melakukan devaluasi terkontrol agar nilai tukar lebih mencerminkan kondisi dari pasar. Yang kedua adalah mempertimbangkan dolarisasi, yakni mengganti peso dengan dolar AS sebagai mata uang resmi. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Pertumbuhan ekonomi Argentina sepanjang tahun 2023 mengalami kontraksi dengan PDB menyusut sekitar minus 3%. Faktor utama penyebab kontraksi ini antara lain yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi akibat transisi kebijakan. Yang kedua adalah anjloknya sektor pertanian karena kekeringan. Dan yang terakhir adalah melemahnya konsumsi domestik akibat daya beli yang tergerus inflasi. Nah, sedangkan di tahun 2024 PDB diproyeksikan masih negatif di kisaran angka minus 2% hingga minus 3%. Namun ada harapan perbaikan seiring pulihnya kepercayaan pasar dan membaiknya kondisi produksi dari dalam negeri. Untuk membalikkan krisis ekonomi ini, pemerintah mengadopsi berbagai strategi kebijakan yang sangat drastis. Yang pertama adalah pemotongan belanja publik untuk mengurangi defisit anggaran. Yang kedua adalah penghapusan subsidi energi dan transportasi yang sebelumnya membebani APBN. Kemudian yang ketiga adalah menargetkan anggaran berimbang dan memperkuat independensi bank sentral agar kebijakan moneter lebih kredibel. Nah, langkah-langkah ini diambil untuk mengembalikan disiplin fiskal meskipun dalam jangka pendek memicu kenaikan harga dan resistensi sosial.
Tahun 2023, neraca pembayaran Argentina ini mengalami defisit transaksi berjalan sekitar 1,3% dari PDB. Defisit ini diperparah oleh adanya yang pertama tingginya aliran modal keluar karena investor asing ini kehilangan kepercayaan. Yang kedua adalah tekanan terhadap cadangan devisa yang digunakan untuk intervensi pasar dan membayar hutang. Untuk mengatasi situasi ini, Argentina mendapatkan dukungan dari IMF dalam bentuk bantuan keuangan dan rekomendasi kebijakan yang lebih ketat. Nah, memasuki tahun 2024, outlook rencana pembayaran mulai membaik. Ada harapan muncul surplus kecil, terutama apabila satu sektor ekspor pertanian ini pulih dari dampak kekeringan. Yang kedua adalah reformasi fiskal dan dukungan internasional meningkatkan arus modal dan menstabilkan cadangan devisa. Namun, proyeksi ini masih bersifat tentatif ya teman-teman semua, tergantung pada implementasi kebijakan dan kondisi eksternal. Kinerja ekspor dan impor sangat berdampak pada tahun 2023. Ekspor menurun tajam karena gagal panen dalam komoditas utama negara Argentina seperti soya, jagung, dan gandum. Sedangkan untuk impor itu sendiri juga turun karena kontrol ketat devisa dan melemahnya konsumsi dari domestik. Sedangkan pada tahun 2024 untuk ekspor diproyeksikan pulih secara moderat jika kondisi iklim membaik dan reformasi meningkatkan produktivitas. Kemudian untuk impor pada tahun 2024 tetap rendah ya teman-teman, karena masih ada tekanan inflasi dan kebijakan penghematan. Nah, untuk neraca perdagangan Argentina itu sendiri pada tahun 2023 menunjukkan defisit, terutama karena penurunan tajam ekspor. Namun, pada tahun 2024 diperkirakan akan kembali surplus didukung oleh pemulihan hasil panen, kontrol impor yang ketat, dan juga naiknya permintaan dari mitra dagang yang baru. Perbaikan neraca dagang ini penting sebagai penumpang cadangan devisa dan kestabilan dari eksternal. Negara Argentina itu sendiri masih menghadapi berbagai tantangan besar, teman-teman. Antara lain, di sini saya ada 3. Yang pertama adalah inflasi yang sangat tinggi yang menciptakan tekanan sosial yang begitu berat. Kedua adalah ketergantungan terhadap bantuan IMF, baik untuk pendanaan maupun untuk kredibilitas kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian politik dan sosial yang muncul akibat resistensi terhadap kebijakan reformasi yang ekstrim. Tantangan ini harus diatasi secara hati-hati agar reformasi tidak menimbulkan instabilitas sosial yang lebih luas. Nah, meskipun begitu banyak tantangan yang telah saya jelaskan sebelumnya, negara Argentina ini juga menyimpan potensi pertumbuhan ke depannya. Yang pertama itu dari sektor agrikultur dan energi, khususnya cadangan litium dan gas alam. Kedua adalah reformasi fiskal dalam memulihkan kepercayaan investor. Yang ketiga adalah diversifikasi ekspor ke negara Asia dan bridge memberi peluang memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Jika peluang-peluang ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, negara Argentina itu akan dapat bangkit untuk lebih kuat lagi. Nah, untuk kesimpulannya, negara Argentina saat ini berada dalam masa transisi ekonomi yang sangat ekstrim. Pada tahun 2023 menjadi titik terendah dengan inflasi tinggi dan resesi. Namun pada tahun 2024 ini memberikan harapan stabilisasi jika reformasi dapat terus dijalankan secara konsisten. Resiko yang masih sangat tinggi, namun jika pemerintah berhasil menjaga kestabilan sosial dan juga menjalankan reformasi yang inklusif, peluang pemulihan jangka panjang tetap akan terbuka lebar untuk negara Argentina itu sendiri. Analisis ini disusun berdasarkan berbagai referensi kredibel ya teman-teman, antara lain dari IMF, artikel keempat Consultation 2023 Report, ada dari World Bank juga terkait Argentina Economic Updates 2024, dan juga beberapa referensi yang telah saya sebutkan. Referensi ini menjadi dasar utama penyusunan konten presentasi agar akurat dan juga relevan dengan keadaannya sebenarnya.
Oke, teman-teman semua, demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan terkait dengan kondisi makroekonomi negara Argentina pada tahun 2023 dan 2024. Semoga paparan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dinamika ekonomi Argentina yang sedang bertransformasi. Saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan presentasi pada saat ini itu masih banyak kurangnya, entah dari salah ucap, mungkin materinya ada yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan di pembahasan yang lainnya. Bye bye.